semuanya, perkenalkan nama saya Graciela Audi Paulina Roli, NPM 195088202 dari Universitas Widyadharma Pontianak. Kali ini saya akan membahas materi mengenai pandangan individual konsumen. Persepsi adalah proses di mana seseorang diekspos untuk menerima informasi, memperhatikan informasi, dan memahaminya. Terciptanya persepsi konsumen dipengaruhi oleh stimulus. Stimulus ini pada akhirnya akan mempengaruhi persepsi. Misalnya tuh ketika kita melihat iklan pakaian di televisi, tentunya kita mendapat stimulus dari indera penglihatan dan indera pendengaran. Stimulus indera penglihatan misalnya ketika kita melihat model dari pakaian tersebut dan melihat bahannya. Kemudian stimulus dari indera pendengaran terjadi ketika kita mendengarkan musik dari iklan tersebut. Kemudian yang kedua ada kepribadian. Kepribadian konsumen adalah sikap perasaan unik yang dimiliki oleh seseorang konsumen atau orang yang memakai barang atau jasa baik bagi kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain. Sifat kepribadian itu ada 3. Yang pertama, pribadi mencerminkan perbedaan individu. Perbedaan setiap konsumen berbeda-beda. Oleh karena itu, produsen dapat menggolongkan keadaan beberapa kelompok. Kemudian, kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Kepribadian sudah terlihat sejak kita masih kecil, sehingga cenderung bersifat konsisten dan membentuk kepribadian hingga dewasa. Yang ketiga, kepribadian dapat berubah. Kepribadian dapat berubah pada keadaan tertentu. Misalnya tuh pada seorang ibu hamil akan mengalami perubahan kepribadian. Pembelajaran konsumen. Pembelajaran konsumen adalah proses di mana para individu memperoleh pengetahuan dan pengalaman pembeliannya dan pemakaian yang mereka terapkan pada perilaku di masa yang akan datang. Salah satu media pembelajaran konsumen yaitu iklan. Misalnya, seorang satpam jaga malam agar dia tidak mengantuk, dia minum kopi yang mereknya Nescafe, dan ternyata merek tersebut sangat ampuh. Pengalaman jaga malam yang kedua, dia tentu akan menggunakan merek tersebut kembali. Begitu juga kalau ada iklan, maka dia akan menggunakan merek tersebut lagi, sehingga iklan tersebut mendorong satpam membeli Nescafe tersebut. Memori atau ingatan. Memori adalah sistem mental yang aktif yang bekerja untuk menerima, menyimpan, mengatur, mengubah, dan mengingat informasi. Memori terdiri dari 2 komponen, yaitu memori jangka pendek dan jangka panjang. Memori jangka pendek kapasitasnya lebih kecil, akan cepat hilang kecuali dilatih untuk diingat. Ketika lupa, memori akan menghilang. Contoh memori jangka pendek yaitu misalnya ibu kita menyuruh membeli 10 butir telur, 2 kg beras, dan 1 kg minyak. Maka kita akan mengingatnya sampai kita membelinya. Setelah selesai kita membelinya, kita tentunya tidak akan mengingatnya lagi. Ini yang disebut memori jangka pendek. Kemudian memori jangka panjang. Kapasitas yang lebih besar, tidak tergantung pada latihan. Ketika lupa, dapat dibantu dengan petunjuk untuk merekonstruksikan ingatan. Memori jangka panjang contohnya ketika ibu kita menyuruh kita belanja hal yang sama di setiap bulannya, maka kita akan terus mengingat hal tersebut karena sudah terbiasa dengan hal tersebut. Pikiran adalah proses menggunakan akal untuk mempertimbangkan sesuatu. Kemudian yang terakhir ada motivasi. Motivasi adalah suatu keadaan dalam pribadi yang mendorong keinginan individu untuk melakukan keinginan tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi pembelian terbagi menjadi motif rasional dan motif emosional. Motif rasional, istilah ini menyatakan bahwa para konsumen memilih sasaran produk berdasarkan kriteria yang objektif. Contohnya, kita lebih memilih beli motor yang irit bahan bakar. Kemudian kita lebih menggunakan merek
yang kualitasnya lebih bagus. Kemudian motif emosional. Konsumen memilih sasaran produknya berdasarkan kriteria pribadi atau subjektif. Contohnya kita membeli hadiah untuk orang lain.